Kita belum bahas masalah kehidupan Paulus, bagaimana dia menjaga nama baiknya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ini pesan Paulus kepada Timotius, ayat yang terkenal. Ada 5 area. Nah, sekarang kita baru tahu. Maksimal itu 5. Di sini kita lihat ada 5 area integritas kita akan dilihat oleh orang. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, merendahkan engkau, istilah sekarang, karena engkau masih muda. Bagaimana caranya? Jadilah teladan menjaga integritasmu bagi orang-orang percaya dalam 5 jalur. 1, dalam hal apa? Perkataan. Saudara, di dalam semua ilmu kepribadian, ilmu jiwa, dan semua untuk mengerti public relationship sebagainya, maka orang kan melihat kata-kata kita. Betul enggak? Orang dikatakan intelektual itu enggak dilihat dari gelarnya kok, tapi cara dia ngomong. Betul? Nah, ini sudah ribuan tahun yang lalu. Integritas kita yang kelihatan sepintas dan pertama kali, sebelum orang tanya gelarmu apa pengalamanmu, apa pekerjaanmu, maka yang pertama orang lihat dalam penampilan kita adalah perkataan kita. Nah, kata-kata itu nggak bisa dibuat-buat. Kalau toh ada orang bisa membuat kata-kata semanis mungkin, dalam ilmu jiwa dikatakan setelah 3 jam kita kumpul orang, pasti kelihatan aslinya dia ngomong apa. Maka itu kalau ingin kenal orang, kumpul 3 jam sebelumnya, dengarkan cara dia ngomong. Dari halus kelihatan betul kok dia kasar nanti setelah 3 jam. Nggak akan tahan menyembunyikan keasliannya dari kata-kata itu. Hebat sekali Tuhan itu. Maka itu kalau orang interview, rata-rata pasti di atas 3 jam. Baru tahu dia itu siapa. Nah, kata-kata kita nggak bisa dibuat-buat. Sebab kata-kata itu sangat tergantung isi hati. Betul nggak? Isi hati dan isi otak. Nah, isi hati dan isi otak itu yang akan nampak dari kata-kata seseorang. Kalau otaknya isinya pornografi, keluar pasti nggak lama. Ngerti ya hal ini? Kalau isi hatinya itu kepahitan, kebencian, atau iri hati, keluar cara dia ngomong. Di atas 3 jam akan ketahuan. Nah, untuk bisa memberi isi otak dan isi hati yang benar, jangan dimakani otak-otak. Nggak akan ketemu itu. Tapi diisi dengan firman. Katakan amin. Saya pakai prinsipnya Billy Graham. Bagus sekali pakai cara ini. Khususnya anak-anak muda. Bacalah Amsal setiap hari. Itu pusatnya hikmat. Itu sumbernya integritas. Amsal itu luar biasa. Nah, Amsal itu gampang dimengerti. Saudara nggak usah sekolah teologi dulu baru ngerti Amsal, kelamaan dan mahal juga nanti. Amsal itu begitu gampang dimengerti tanpa tafsiran, tanpa teologis, kita akan mengerti. Nah, mudahnya lagi secara angka. Amsal itu 31 pasal. Baca setiap hari urut tanggal. Hari ini tanggal 6, baca Amsal 6. Amsal hari ini bicara soal jebak perjinan. Bagus sekali. Nah, baca Amsal 6. Tiap hari. Sebulan habis, kembali pasal 1 lagi untuk tanggal 1. Nah, Billy Graham berhikmat. Dan dia punya integritas karena ini hukum yang dia pakai. Amsal itu adalah horizontal hubungannya kepada sesama manusia. Mazmur yang berdekatan itu yang vertikal. Maka Billy Graham berkata, kalau kita membaca Amsal setiap hari, maka salib itu akan kelihatan dalam hidup kita. Mazmur nggak ada patokannya karena 150 pasal, terserah saudara mau berapa sehari. Tapi Amsal itu yang luar biasa. Dan betul saudara, Amsal ini hebat sekali untuk menjaga integritas kita. Nah, supaya isi hati dan isi otak kita benar, bukan isi perut ya, lain lagi kalau itu. Maka firman adalah makanannya. Katakan amin. Kalau firman kita masukkan, amanlah. Kita nggak bisa bohong. Apa yang keluar dari hati, yang keluar dari otak, ya karena firman semua. Sederhana bukan? Nomor 2, jalur 2. Dalam hal apa? Ayo coba dalam hal tingkah laku. Nah, dari semua ilmu PR, public relation, dari ilmu kepribadian, ayat ini yang dipakai. Lihat, untuk mengenal orang yang pertama dari perkataannya. Setelah itu, lihat tingkah lakunya.
Serapi-rapinya orang menjaga tingkah lakunya, kalau dia rusak, nggak berapa lama masih ketahuan rusaknya. Betul saudara? Kita nggak usah sekolah tinggi-tinggi bisa ngeliat orang kok. Nggak usah pakai sekolah. Kalau kita rajin bergaul dengan banyak orang. Jalur ketiga apa? Dalam hal kasihmu. Nah, baru Tuhan memberikan hukum kasih. Bagaimana kasih kita kepada orang lain? Kita nggak akan bisa punya belas kasihan kepada orang lain sebelum kita pernah merasa belas kasihan dari Tuhan. Sederhana sekali untuk menyatakan kasih. Selalu pakai Lukas pasal 7. Ketika perempuan berdosa yang nekat masuk ke rumah Simon orang Farisi lalu menangis dan mengurapi Yesus, masih ingat kisah itu? Mengapa dia berbuat seperti itu? Jawabannya gampang. Ketika Yesus berkata, Simon, kalau ada dua orang berhutang pada rentenir, yang satu hutangnya 500 juta, yang satu hutangnya cuma 50.000, lalu dua-dua dibebaskan, mana yang lebih banyak berterima kasih? Jawabannya, yang 500 juta. Kita bisa jadi teladan dalam kasih kita kepada orang lain. Setiap kali kita ingat, aku ini harusnya mati ke neraka, tapi Bapakku ampuni aku. Nah, kalau kita bisa mengalami pengampunan begitu besar, otomatis kasih kita kepada orang kan besar juga. Jadi orang yang pelit kasih, dia pasti nggak sadar kalau dia dosanya banyak. Dia berkata, aku orang baik-baik kok, nyuri enggak, nyolong enggak, menyingkap. Wah, hebat sekali orang itu. Nah, orang yang sadar dia baik, dia nggak akan bisa mengasihi orang lain. Jalur keempat gimana? Ayo, kesetiaanmu. Nah, itu tadi di Lukas 16 itu kesetiaan kita. Maka itu yang suka ganti-ganti pacar, bertobatlah. Itu tipe nggak setia sama sekali. Ya, kurang dengar. Yang suka ganti-ganti pacar, nah itu loh, bertobat. Ya. Kalau sudah pernah 4 kali pacaran putus, sekarang diam dulu. Jangan coba-coba pacaran kalau nggak tahu jelas dari Tuhan. Kesetiaan kita akan jadi model integritas kita. Yang kelima, apa? Kesucian dalam hidup ini. Kita ngerti apa itu kesucian dalam diri kita, menjaga diri kita dari semua dosa dan macam-macam lagi. Nah, 5 jalur ini kalau kita pertahankan dalam kehidupan kita, otomatis integritas akan baik. Dan Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kita. Dan orang pasti akan banyak kenal Yesus. Seperti dulu.